Itu tadi adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan secara kelompok. Nah, sekarang kita lihat pengambilan keputusan secara individu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan individu misalnya adalah keterbatasan kemampuan manusia, kemudian kapasitas kemampuan manusia untuk merumuskan dan memecahkan masalah sangat kecil ya, dibanding dengan besarnya masalah. Kemudian keterbatasan menimbang dan memproses informasi. Nah, tentu ini akan berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang diambil. Nah, maaf ya. Nah, dari ketiga aspek ini, keterbatasan kapasitas ya, membuat keputusan secara individu disebabkan oleh keterbatasan mental manusia ya, atau cognitive limitation rationality ya. Ini dari 3 keterbatasan tadi. Nah, ada beberapa aspek perilaku yang dapat memengaruhi ketika seorang individu mengambil keputusan. Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian seseorang ini tentu akan sangat berpengaruh ketika yang bersangkutan mengambil keputusan. Kemudian nilai-nilai, ya nilai-nilai yang selama ini menjadi acuan atau yang selama ini menjadi pedoman. Ya. Ini juga akan berpengaruh ya terhadap kualitas keputusan yang akan diambil. Kemudian kecenderungan akan resiko. Kemudian kemungkinan ketidakcocokan ya karena memang keputusan yang diambil secara individu ini memungkinkan ya ketidakcocokan ketika nanti diimplementasikan. Nah, aspek fisik ini juga dapat memengaruhi di dalam pengambilan keputusan secara individu ya. Misalnya seseorang dalam keadaan capek ya, fisik yang capek. Kemudian seseorang dalam keadaan ada masalah ya. Ini juga bisa berpengaruh ke fisik dan akhirnya berpengaruh ke mutu keputusan yang diambil dan lain sebagainya. Nah, lalu dampak langsung dari keterbatasan individu terhadap proses keputusan ya, ini menurut Asyar Kasim ya tahun 94 ya. Ini kualitasnya tidak optimum. Kemudian cenderung memakai strategi yang sederhana ya. Kemudian dari prosedur juga relatif sederhana. Nah, ini kalau dapat digambarkan ya, ini yang garis biru yang bawah ini sebenarnya ini menggambarkan kualitas potensial keputusan yang dapat dihasilkan. Ya. Tetapi karena keterbatasan individu, maka hanya katakanlah separuh ya dari potensi yang mestinya dapat dihasilkan. Nah, maka di sana ada kesenjangan ya antara kualitas keputusan yang dibuat dengan kualitas keputusan potensial. Ya, ini karena dampak dari keterbatasan individu. Ya. Namun demikian, ada beberapa keuntungan pembuatan keputusan secara individu. Ya. Tentu dari sisi waktu lebih efisien, dari biaya juga lebih efisien, ya. Kemudian keputusan juga dapat diambil dengan cepat.
Nah, ini yang ketiga adalah jenis-jenis keputusan. Yang pertama, jenis keputusan berdasarkan program dan regularitas. Ya. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram atau terstruktur. Ini sifatnya rutin, berulang-ulang, dan cara menanganinya ini telah ditentukan. Ya, ini karena sudah terstruktur. Misalnya mengambil keputusan untuk menaikkan gaji. Nah, ini kan hal yang sudah sifatnya berulang, ya, sudah terstruktur misalnya. Nah, digunakan untuk menyelesaikan masalah terstruktur. Nah, di sini ada ya, ketika menyelesaikan masalah yang terstruktur, ya, sudah pasti ada prosedur yang dijalankan, ya. Kemudian ada aturan-aturan, ya. Kemudian ada kebijakan-kebijakan, ya. Nah, tentu ini akan menjadi pedoman, ya, dalam menentukan parameter untuk membuat keputusan. Sedangkan prosedur ini adalah serangkaian langkah-langkah yang berhubungan dan berurutan yang harus diikuti oleh pengambil keputusan. Nah, ini bisa dalam bentuk SOP, ya, standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Ini sifatnya tidak rutin, ya, sifatnya unik, sehingga memerlukan pemecahan khusus. Ya, misalnya apa? Misalnya tuntutan karyawan yang demo. Nah, ini harus segera mengambil keputusan. Ya. Ini sangat unik. Karena apa? Karena tidak terjadi setiap saat. Ya. Dan harus segera dicarikan pemecahannya atau solusinya. Nah, kemudian jenis keputusan berdasarkan tingkat kepentingannya. Ya. Nah, pada umumnya suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Ya, hierarki manajemen. Hierarki manajemen secara umum terdapat 3 tingkatan. Ya. Jadi ada manajemen puncak, ada manajemen menengah, kemudian ada manajemen operasional. Manajemen puncak ini berkaitan dengan strategic planning, ya. Ya, kemudian manajemen menengah ini berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber daya. Ya. Kemudian manajemen operasional ini berkaitan dengan operasional, ya, dengan operasional. Nah, manajemen puncak ini tentu keputusan yang diambil adalah keputusan yang sifatnya strategis. Ya. Nah, arti strategis adalah berdampak luas dan jangka panjang. Kemudian ada keputusan berdasarkan tipe persoalan. Ya, ini ada keputusan internal jangka pendek, kemudian ada keputusan internal jangka panjang. Kemudian penjelasannya dapat dilihat, ya. Ini keputusan internal jangka pendek adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan rutin atau operasional. Misalnya pembelian bahan baku, jadwal produksi, dan lain sebagainya. Kemudian keputusan internal jangka panjang, ini misalnya menyangkut perubahan departemen, ya, atau divisi, ya, atau perubahan struktur organisasi, ya, dan sebagainya. Kemudian ada keputusan eksternal jangka pendek. Ya, jadi keputusan yang sifatnya eksternal tetapi jangka pendek. Misalnya seperti mencari subkontraktor. Ya. Kemudian ada keputusan eksternal jangka panjang, ya, seperti rencana merger, akuisisi, ya, dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam keputusan eksternal jangka panjang. Nah, ini problem solving cycle, ya, PSC. Nah, diawali dengan analisis situasi, kemudian mengidentifikasi masalah,
kemudian memprioritaskan masalah, lalu alternatif pemecahan masalahnya apa, ya. Kemudian dilanjutkan dengan rencana operasional, lalu pelaksanaan dan penggeraan, lalu ada pengawasan, ya, dan pengendalian dan evaluasi. Nah, ini circle problem solving, ya. Jadi lingkaran problem solving, ya. Baik saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, apabila ada penjelasan yang kurang jelas, ya, silakan ditanyakan melalui email tadi yang saya sebut di atas, purjianto295@gmail.com. Dengan demikian saya akhiri pertemuan kali ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.